hari Sabtu ini biasanya kita bikin video tentang jalan-jalan. Ya, rencana awalnya kita mau buat video jalan-jalan, tapi ternyata kasus COVID di Balikpapan itu lagi tinggi-tingginya, jadi kita prefernya kayaknya nggak usah dulu deh ya. Supaya kita aman juga, nggak menyebarkan COVID lebih luas. Jadi kita memutuskan untuk membuat konten baru, yaitu kita bahas tentang About Korea. Oke, kita sama-sama suka Korea nih. Suka banget dari SMA, dari kelas 1 SMA kita tuh udah addicted banget sama Korea gitu. Kalau aku lebih ke suka drama Koreanya. Aku semua suka sih, dramanya suka, musiknya suka, K-popnya suka, apanya lagi ya? Dancernya aku juga suka. Kayaknya itu aja sih, nggak banyak ya. Film suka. Kalau aku tipe yang sukanya nonton Korea dramanya aja. Oh gitu. Soalnya aku dulu suka K-pop, cuman masih zamannya SNSD. Iya. Star itu favorit aku banget sih Star. Terus kalau yang sekarang nggak ngikutin ya? Nggak ngikutin. Aku pun juga cuma tahu beberapa, nggak ngikutin, jadi nggak hafal. Tahu lagunya, tapi kadang aku nggak tahu nih siapa penyanyinya. Kadang gitu sih. Oke, kali ini yang kita bahas itu adalah drakor. Kita pengen review drakor yang pernah kita tonton aja dulu. Nanti mungkin kalau misalnya kalian ada saran drakor apa nih yang bagus kita review, kalian boleh komen di bawah ya guys. Halo guys, kita cuma mau ngasih tahu bahwa video ini adalah referensi dan mengandung spoiler. Untuk kalian yang nggak suka spoiler, kalian bisa skip ya. Ini drama Korea yang termasuk memori banget di kepala aku. Aku udah nonton ini lama, sekitar 2 tahunan yang lalu, tapi aku masih tetap suka drama Korea ini. Jadi ini kan drama tahun 2017. Aku tuh nonton, ngikutin dari ongoingnya tuh aku ikutin. Dan setelah tamat pun aku tetap nonton beberapa kali. Dan baru-baru ini juga aku sudah nonton lagi. Jadi mungkin aku ada 6 atau 7 kali aku tonton. Aku baru 1 kali nonton. Tapi masih ingat banget sih aku. Tapi emang ini ceritanya bagus banget kalau menurut aku. Apa sih drama Koreanya? Drama Koreanya adalah Go Back Couple atau nama lainnya Convention Couple. Couple. Jadi inti dari drama ini adalah pernikahan itu tidak selamanya indah. Jadi FYI aja, aku itu pertama nggak tertarik banget sama drama ini. Tapi yang bikin aku tertarik itu karena ada Jang Nara. Aku tuh ngefans banget sama Jang Nara. Jang Nara tuh cantik banget. Cantik banget. Imut, masih kayak anak sekolah. Jadi aku tuh memang ngefans banget sama dia. Jadi aku tuh nonton karena ada dia sebenarnya. Tapi setelah nonton nggak bisa, ada kan yang karena kita suka aktrisnya kita nonton, tapi karena ceritanya nggak bagus jadi kayak stop di tengah-tengah. Kalau aku lanjutin sampai habis karena memang ceritanya sebagus itu. Tapi memang filmnya Jang Nara ini bagus-bagus banget ya. Dan kalau kalian tahu filmnya Jang Nara itu contohnya ada Oh My Baby. Terus satu lagi yang paling terkenal Fated to Love You. Terus VIP. VIP. Oh ya VIP. Itu bagus-bagus banget semuanya. Bener. Dan dia peran utamanya dan selalu filmnya itu nggak pernah mengkhianati. Bener. Pernah. Dan dia tuh bisa ngimbangin, dia tuh jadi apa, terikut gitu loh, bener-bener apa ya, aku bingung sih ngejelasinnya. Ya pokoknya kalian dengerin aja dulu sampai habis, dan kalau kalian belum nonton, setelah itu kalian bisa mutusin deh kalian mau lanjut nonton atau enggak. Tapi jangan lupa nonton dulu ini sampai habis, oke? Oke. Jadi filmnya ini tuh tayang di stasiun TV KBS 2. Jadi drama Korea Go Back Couple ini diadaptasi dari webtoon yang berjudul Do It More Time. Oke. Udah pernah baca webtoonnya? Belum pernah, jadi aku cari tuh nggak tahu ya, susah banget atau ada judul lain ya? Mungkin di Never itu. Iya ada ya, tapi yang di Indonesia nggak ada. Aku udah cari-cari nggak ada. Jadi untuk pemeran utamanya ada Jang Nara itu sebagai Ma Jin Joo dan Son Ho Jun itu sebagai Choi Bando. Oke. Jadi ini episodenya lumayan sedikit ya. Jumlah episodenya tuh cuma 12. Dan itu yang bikin kecewa. Tapi mungkin dia memang sengaja di compact biar itu tuh maknanya langsung gitu loh, nggak muter-muter ceritanya. Itu aku setuju sih. Biar ceritanya relate sama yang di webtoonnya. Jadi nggak dilebih-lebihin kayak yang lainnya gitu ya kan. Dan episode 12 ini sangat jarang ya kalau kita lihat. Iya jarang. Biasanya rata-rata 16 ya. Rata-rata 16 dan 20-an biasanya. 21-an. Jadi ini ringkas banget, cuma 12 episode. Tapi biarpun cuma 12 episode,
itu ceritanya semua itu kayak tersampaikan gitu loh ke penontonnya. Oke, jadi untuk kalian yang belum tahu, sutradara dari Go Back Couple ini itu adalah Ha Byung Hun, dan dia tuh juga sutradara dari 18 Again. Kalian nggak mungkin nggak nonton 18 Again. Dan penulis naskahnya itu adalah Kwon Hae Jo, dan dia itu adalah penulis naskah dari Hi Bye Mama, The Sound of Your Heart. Itu mungkin kalian belum banyak yang tahu kalau yang itu, cuma kalau kalian ngefans banget sama Lee Kwang Soo pasti kalian nonton itu deh. Benar. Itu film drama komedi ya? Iya, drama komedi. Dan itu bagus banget, nggak ngebosenin. Oke. Jadi kalian tahulah reputasinya mereka berdua, dan mereka tuh bekerja sama untuk membuat Go Back Couple ini. Jadi kalian bisa bayangin lah gimana nanti film ini. Oke, kita lanjut aja deh ke sinopsisnya. Jadi drama ini dibuka dengan adegan di mana Choi Bandu akan menikah dengan Ma Jin Jo. Mereka terlihat sangat serasi dan bahagia ketika akhirnya mereka resmi menjadi pasangan suami istri. Dan kelihatan kalau mereka ini pasangan yang bucin. Ya, dari awal terlihat banget sih dia bucin. Apalagi pas dia itu kembali ke masa lalunya. Jadi nanti di masa lalu itu bakal ada kayak dimasukin scene yang sebenarnya di masa lalunya itu. Jadi scene-nya itu kelihatan banget kalau mereka tuh bucin banget gitu. Dan seiring berjalannya waktu, masalah itu selalu menghadang ke mereka. Seperti pekerjaannya Bando yang memaksa mereka untuk jadi budak korporat demi menghidupi keluarganya. Apalagi dia jadi tulang punggung karena si Ma Jin Jo ini nggak kerja. Dan Ma Jin Jo sendiri itu juga sering kesulitan untuk mengurus anaknya sendirian. Jadi adalah perasaan yang muncul, kok seperti aku doang nih yang ngurus anak gitu. Jadi kalau kalian tahu, anaknya itu adalah Choi Sojin atau yang nama aslinya Park Erin. Jadi untuk kalian yang belum tahu, ini apa namanya, penulisnya benar-benar ngasih ciri khas di setiap dramanya. Jadi Park Erin ini di sini tuh sebagai anak cowok, tapi sebenarnya aslinya dia tuh cewek. Dan di Hi Bye Mama itu yang jadi anaknya, aku lupa siapa namanya, itu sebenarnya kan cowok dijadikan cewek. Nah, itu adalah ciri khas dari penulis Kwon Hae Jo ini gitu. Nah, karena sudah tidak tahan dengan semuanya dan tumbuh perasaan benci satu sama lain nih, jadi mereka pun memutuskan untuk bercerai. Sayang banget ya, mereka mutusin buat bercerai. Tiba-tiba tanpa suatu alasan yang jelas, mereka kembali ke masa dimana mereka masih seorang mahasiswa berusia 20 tahun. Ini berarti time travel ya? Iya, benar. Seperti diberi suatu kesempatan untuk memperbaiki kesalahan yang ada, mereka pun memutuskan untuk mengubah takdir mereka karena menyesal telah menikahi satu sama lain di usia yang muda. Jadi itu sinopsisnya. Mereka ngalamin pernikahan, mereka bertengkar, terus mutusin buat bercerai, dan mereka tiba-tiba kembali ke masa lalu di mana mereka masih usia 20 tahun, masih mahasiswa, dan itu mereka belum pacaran. Iya, jadi mereka tuh kembali ke di hari mereka tuh bertemu. Mereka tuh kan ketemunya gara-gara kencan buta. Benar. Blind date gitu ya. Jadi di hari itu mereka kembali lagi di hari itu gitu. Jadi ini film ini gimana mereka memutuskan pilihan mereka untuk ke masa depannya gitu. Bener. Apakah mereka bakal melakukan kesalahan yang sama menurut mereka ya, itu kesalahan yang sama, atau mereka mau memperbaiki jalan hidupnya, jadi mereka nggak akan cerai di kemudian harinya. Kita lihat aja. Lanjut ke reviewnya. Di sini kita bakal nge-review tentang film ini. Kalau kalian belum nonton, silahkan nonton dulu habis video ini. Ini review dari kita. Oke, reviewnya ya. Awalnya ya jujur aku bener nggak tertarik sama video ini gitu. Tapi ya gara-gara Jang Nara aku nonton, dan ternyata aku memutuskan untuk ini ceritanya bagus banget sampai aku nungguin ongoing aku benar-benar nungguin sampai aku nonton sampai habis, dan itu memang bagus banget. Ini tuh ngajarin kita bahwa memang pernikahan itu nggak selamanya indah dan nggak selamanya bahagia gitu. Seperti yang kayak orang-orang bilang kayak mau nikah aja
lagi stres sedikit mau nikah Iya, aja. bener. Emang kamu pikir enak nikah aja gitu. Ya emang enak sih, cuman ya masalahnya juga ada gitu. Jadi kalau untuk memutuskan untuk menikah itu adalah bukan untuk menyelesaikan masalah, tapi itu membuka peluang masalah yang baru. Karena biasanya kalian cuma memikirkan masalah kalian kan. Kalau kalian menikah, kalian tuh memikirkan masalah 2 orang, bener nggak? Belum lagi kalau punya anak, kalian memikirkan masalah 3 orang. Kok jadi curhat? Next, menurut aku cerita ini selain kisah utamanya yang pasangan itu, ada juga kisah-kisah sahabatnya. Itu juga bagus. Dan kisah yang paling menyentuh buat aku tuh kisah kedua tentang orang tuanya. Iya, ibunya ya lebih tentang tepatnya. Ibunya, benar. Jadi ibunya Ma Jinjo ini di masa depan dia tuh udah meninggal karena sakit kanker. Jadi ketika kembali ke usia 20, si Ma Jinjo ini mau menebus kesalahannya karena dia ngerasa harusnya ibunya nggak meninggal secepat itu gitu. Jadi di sini menurut aku kisah utamanya itu nggak kalah menarik sama kisah tentang orang tuanya ini. Iya, jadi imbang banget ya, nggak melulu tentang cinta kok. Ini lebih ke keluarga juga ya. Tentang cinta kepada keluarga juga. Jadi kalau untuk di masa depan Ma Jinjo ini sama Choi Bando itu udah punya anak, si Choi Sojin tadi. Dan setelah kembali ke masa lalu itu dia harus memilih kan antara dia tetap di situ ngejalanin hidupnya di situ bersama orang tuanya, atau dia ngelanjutin hidupnya di masa depan sama anaknya. Benar-benar itu pilihan yang sulit ya, dimana dia dalam posisi sebagai anak yang mau orang tuanya masih ada, benar, atau sebagai orang tua yang anaknya masih ada. Itu pilihan yang sulit ya. Sulit banget. Tapi di sini ini spoiler ya, orang tuanya tuh dengan besar hati ibunya ini part yang paling aku nangis sampai itu benar beler gitu. Karena di sini orang tuanya tuh ngerasa kayak kamu udah jadi ibu, aduh aku mau nangis jadinya. Jadi harus dia bilang kayak gini, anak itu bisa hidup tanpa ibunya, tapi ibu nggak bisa hidup tanpa anaknya. Aduh aku merinding banget. Bener-bener. Jadi dia ngerelain anaknya supaya dia tetap sama anaknya. Karena dia tahu nih ibu nggak mungkin bisa hidup tanpa anaknya. Bener-bener. Jadi menurut kamu itu scene yang paling sedih ya? Dan aku juga, menurut aku itu. Jadi yang lain tuh ada sih sebenarnya satu lagi scene yang dia nangis di bis, dia teringat anaknya. Bener. Itu sedih banget. Tapi memang sih pas dia direlain sama ibunya tuh juga nggak kalah jauh sedih. Dia juga kaget. Ternyata dia memang harus kehilangan ibunya untuk kedua kalinya lagi. Dan di drama ini itu tuh mengajarkan kita jangan menyia-nyiakan waktu yang kita punya, karena waktu itu bakal terus berjalan dan nggak semua dari kita itu diberi kesempatan untuk kembali ke masa lalu seperti mereka berdua, Choi Bando dan Ma Jinjo. Oke, di drama ini juga kita belajar menghargai orang-orang di sekitar kita selain pasangan, orang tua, teman-teman. Kita harus menghargai itu karena kita nggak akan tahu kapan waktunya mereka pergi. Benar. Oke, itu kan kita cerita yang bagus-bagusnya nih. Iya. Menurut kamu hal yang kurang deh dari drama itu apa? Aku kayak memang sih mereka tuh dapat feel-nya mereka sebagai pasangan. Cuma yang aku nggak suka gini sih. Kok mereka tuh manggil kayak istrinya Ma Jinjo atau Choi Bando gitu manggilnya. Biasa kan Yobo gitu manggilnya. Chagia gitu. Ini enggak, mereka tuh manggilnya nama lengkap. Jadi aku ngerasa itu kurang dapat feel jadi pasangan di situ sih. Apa karena mereka itu seumuran ketemunya. Jadi emang chemistry untuk panggil-panggilan sayangnya itu nggak dapet. Biasanya ya kalau drakor itu mereka biarpun seumuran biasanya nggak pakai marganya, jadi kayak Bando ya gitu kan, atau enggak Jinjo ya gitu. Ini enggak, mereka pakai marganya, jadi aku kurang dapat feel-nya di situ sih. Kayak ternyata kurang akrab gitu ya. Iya, terlihat kayak baru kenal malah ya kan, biasanya yang pakai marga itu malah yang baru kenal di sana. Kalau di aku kurang sukanya itu kalau kita perhatiin di awal atau di akhir deh ini ada scene di mana menurut aku ini terlalu fantasi ya, ada kayak dewi-dewi. Oh iya, gitu. benar-benar. Jadi kayak cerita di khayalan gitu yang dan ini spoiler banget. Jadi
itulah alasan dia kembali ke masa lalu. Bener-bener. Jadi alasan kembali ke masa lalu itu karena si cincin Cincinnya dari si Dewi itu. Jadi kan menurut aku harusnya yang kayak gitu tuh dikurang-kurangin. Iya, jadi nggak terlalu fantasi gitu loh. Iya, ceritanya udah dapet banget ya. Mhm. Tapi karena itu jadi minusnya ya. Bener, jadi kayak, oh ini fantasi banget gitu ya kan. Jadi untuk Gobek Couple ini rate-nya di IMDb itu 7.9 dan kita bakal ngasih rate menurut kita berdua. Oke? Oke, menurut aku karena videonya cukup singkat 12 episode dan ceritanya juga padat, menyentuh juga, dari aku poinnya itu 8. Oh, 8 ya. Kalau aku 8,5. 8,5. Ada sih beberapa hal yang bikin aku ngasih 8,5. Sebenarnya harusnya bisa 9, cuma ya Kenapa itu bisa karena kata-kata karena nama panggilan itu aku jadi kayak kurang serak aja sih, kayak kelihatan bukan seperti pasangan gitu aja sih. Kalau yang masalah Dewi itu yang terakhir itu aku sebenarnya nggak permasalahin awalnya. Pas setelah mendengar ya juga sih ternyata kalau dipikir-pikir ya. Tapi kalian tetap harus nonton sendiri supaya kalian bisa tahu bener gak penilaian kita. Buat kalian yang mau nonton drama Korea ini, linknya kita taruh di description box. Dan kalau kalian mau nonton resminya ada di aplikasi ini. Oke, sekian aja video dari kita. Kalau kalian tertarik dengan video kita lainnya, kita ada bikin video tentang review makanan dan minuman. Hari Kamis kita juga ada bikin video cerita misteri. Hari Sabtu kita selain jalan-jalan, kita bakal nge-review drama-drama Korea atau tentang Korea lainnya. Buat Korea. Dan untuk kalian yang sudah nonton, kalian bisa komen di bawah gimana menurut kalian drama ini. Dan kalian juga kasih ide ke kita, kira-kira apa yang bakal kita bahas selanjutnya tentang Albot Korea. Oke, segitu dulu dari kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga share ke teman-teman kalian yang belum tahu, supaya kalian bisa ngebantu kita juga, guys. Oke guys, segitu dulu dari kita. Ketemu kita di video lainnya. Bye! Tapi memang filmnya Kang Nara ini bagus-bagus banget ya. Jangan Nara. Lain